Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah frozen shoulder. Frozen shoulder atau bahu beku ini merupakan diagnosa yang didapat dari tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien. Saya ulangi, frozen shoulder ini merupakan diagnosa yang didapat dari tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien. Pasien menampilkan tanda gejala adanya keterbatasan lingkup gerak sendi bahu, baik gerakan aktif ataupun gerakan pasif. Sama-sama ada keterbatasan lingkup gerak sendi. Dari tanda gejala yang ditampilkan tersebut, keterbatasan lingkup gerak sendi aktif dan pasif pada bahu, maka didiagnosa sebagai frozen shoulder atau bahu beku. Diagnosa frozen shoulder ini seringkali dianggap sebagai diagnosa keranjang sampah. Mengapa demikian? Karena diagnosa frozen shoulder tersebut hanya didapat dari tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien dan tidak didapat dari penyebabnya. Saya ulangi, diagnosa frozen shoulder ini sering sekali dianggap sebagai diagnosa keranjang sampah. Mengapa demikian? Karena diagnosa frozen shoulder tersebut didapat hanya dari tanda gejala yang ditampilkan, tidak didapat berdasar penyebabnya. Sehingga sering sekali diagnosa frozen shoulder ini dianggap sebagai diagnosa keranjang sampah, karena hanya didasarkan pada tanda gejalanya dan tidak didasarkan pada penyebabnya. Oke, kita mulai. Untuk pendahuluan, frozen shoulder atau bahu beku merupakan kondisi peradangan kapsul sendi yang ditandai dengan nyeri dan kekakuan sendi. Frozen shoulder merupakan adanya peradangan kapsul sendi. Berarti penyebabnya adalah adanya peradangan pada kapsul sendi yang kemudian ditandai muncul tanda gejala nyeri dan kekakuan sendi. Selanjutnya, penurunan lingkup gerak sendi terjadi secara progresif. Penurunan lingkup gerak sendinya terjadi secara progresif, khususnya pada gerakan eksorotasi bahu. Ini akan sangat terbatas. Lingkup gerak sendi, yakni eksorotasi dari bahu, eksorotasi dari sendi glenohumeral, ini sangat terbatas. Selanjutnya, keterbatasan lingkup gerak sendi baik pada pemeriksaan gerak pasif dan pemeriksaan gerak aktif. Sudah singgung ya, bahwa pada frozen shoulder atau bahu beku ini didapatkan hasil pemeriksaan gerak pasif dan aktif sama-sama ada keterbatasan. Selanjutnya, tanda gejala kekakuan sendi dan nyeri dirasakan pasien lebih dari 3 bulan. Ini tanda gejala kekakuan dan nyeri pada bahu ini dirasakan pasien lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, perbaikan kondisi kekakuan bahu setelah 2-3 tahun. Setelah 2-3 tahun perjalanan penyakit frozen shoulder ini, maka pasien ini akan kembali lagi lingkup gerak sendinya, nyerinya menurun, kemudian gerakan bahunya akan menjadi membaik. Gerakan bahunya membaik setelah 2-3 tahun. Ini waktu yang cukup lama ini ya terjadinya recovery pada pasien frozen shoulder.
Oke, kemudian etiologi, ada etiologi primer dan sekunder. Ini penyebabnya ya. Pertama, etiologi primer ini terjadi tiba-tiba tanpa ada sebab yang jelas, sehingga etiologi primer ini masih idiopatik. Namun pada pasien-pasien frozen shoulder etiologi primer ini biasanya didapatkan mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus, tiroid, hipertrigliseridemia, kemudian cervical spondylosis. Ini mempunyai riwayat penyakit tersebut pada pasien-pasien frozen shoulder primer atau idiopatik. Sedangkan etiologi sekunder dari frozen shoulder adalah adanya trauma atau cedera pada bahu. Cedera rotator cuff-nya, apakah fraktur pada humerusnya, adanya pembedahan, ataukah imobilisasi. Ini dapat menyebabkan kekakuan pada sendi bahu atau frozen shoulder. Selanjutnya, patofisiologi perkembangan penyakit. Ini mengikuti ada 4 fase di sini ya. Ada fase pertama, ini terjadi kurang dari 3 bulan, yakni adanya hipertrofi dan peradangan pada jaringan sinovial. Fase pertama terjadi kurang dari 3 bulan, ditandai dengan adanya hipertrofi dan peradangan pada jaringan sinovial. Adanya hipertrofi dan peradangan atau inflamasi pada sinovial. Tanda gejala yang ditampilkan pasien pada fase pertama ini adalah keluhan nyeri sedang dan mulai ada penurunan lingkup gerak sendi bahu. Pada fase yang kedua, yakni antara rentang 3-9 bulan, didapatkan peradangan jaringan sinovial diikuti dengan penebalan jaringan kolagen dan muncul jaringan parut atau scar tissue. Pada fase yang kedua, maka fase yang pertama ini lebih memburuk lagi, di mana peradangan jaringan sinovial semakin meningkat, diikuti dengan penebalan jaringan kolagen dan muncul jaringan parut pada kapsul sendi, pada jaringan sinovial. Tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien pada fase yang kedua ini adalah memburuknya keluhan nyeri. Yang awalnya pada fase pertama tadi keluhan nyerinya sedang, sekarang keluhan nyerinya semakin tinggi dan semakin terbatasnya lingkup gerak sendi. Kemudian pada fase yang ketiga, yakni terjadi pada rentang 10-14 bulan, semakin menebalnya jaringan kolagen pada kapsul sendi. Jadi, jaringan kolagen pada kapsul sendinya akan semakin menebal. Tanda gejala yang ditampilkan pada fase yang ketiga ini adalah keluhan kekakuan sendi yang semakin dominan dibanding keluhan nyeri. Tadi kan permasalahannya ada 2 ya, ada nyeri dan keterbatasan lingkup gerak sendi. Pada fase yang ketiga ini, kekakuan sendinya ini lebih dominan dibandingkan nyerinya, alias pasien akan lebih mengeluhkan kekakuan sendinya dibandingkan nyerinya pada fase yang ketiga. Selanjutnya, pada fase yang keempat, rentang 14-24 bulan, ini berkurangnya jaringan parut pada kapsul sendi dan terjadi perbaikan jaringan kapsul sendi. Nah, ini fase recovery pada fase keempat, berkurangnya jaringan parut pada kapsul sendi. Kejadian fibrosis kapsul sendi sudah menurun, sudah mulai hilang. Terjadi perbaikan dari jaringan kapsul sendi. Pada fase yang keempat ini, pasien akan menunjukkan tanda gejala, yakni menurunnya kualitas nyeri dan meningkatnya lingkup gerak sendi bahu.
Sehingga jika kita melihat pada patofisiologi perkembangan penyakit dari frozen shoulder ini, maka frozen shoulder ini disebabkan oleh adanya gangguan pada kapsul sendi, adanya fibrosis scar tisu jaringan parut pada kapsul sendi, sehingga membatasi gerakan dari sendi glenohumeral. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini contoh kapsul sendi ketika pada subjek normal. Pada subjek frozen shoulder, menderita frozen shoulder, maka terlihat kapsul sendinya seperti ini. Ada peradangan. Adanya peradangan pada kapsul sendi. Nah, kemudian peradangan pada kapsul sendi ini akan mengubah apa? Mengubah struktur dari kapsul sendi. Kapsul sendinya menjadi fibrosis, rusak, menebal, kemudian restriksi, mengkerut, kemudian lengket, adesif. Sehingga penyakit frozen shoulder ini disebabkan oleh adanya peradangan pada kapsul sendi, sehingga mengubah struktur dari kapsul persendian tersebut yang ditandai dengan tanda gejala apa? Nyeri dan kekakuan sendi.